Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video perkuliahan kecerdasan tiruan di pertemuan ke-10, yaitu tentang teknik inversi sistem pakar. Ya. Jadi ini kita sudah masuk tahap perhitungannya. Kalau kemarin kita masih bahas konsepnya saja, sekarang kita sudah masuk ke tahapan perhitungannya, ya. Komputasinya maksudnya. Nah, sebelumnya itu ada rule. Rule itu digunakan sebagai teknik penyelesaian masalah, ya. Jadi rule itu ada dua bagian, ya. Jadi bentuknya adalah implikasi, yaitu if then, ya. Bagian if itu namanya adalah evidence atau fakta, sedangkan then itu adalah hipotesis atau kesimpulannya, ya. Sintaknya adalah if A then H, ya. Dengan A itu evidence-nya, sedangkan H itu adalah hipotesis atau kesimpulannya, ya. Baik A ataupun H itu bisa berupa kalimat tunggal ataupun majemuk, ya, dihubungkan dengan kata hubung and atau or, ya. Teknik yang pertama adalah forward chaining, ya. Forward chaining ini adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, jadi mulai dari fakta ke hipotesis, ya. Fakta tersebut kemudian dicocokkan dengan bagian if dari rule. Jadi forward chaining ini perhatikan bagian if-nya dulu, ya. Kalau misalnya fakta yang cocok dengan bagian if, ada yang cocok dengan bagian if tersebut, maka rule tersebut dieksekusi, ya. Fakta baru tersebut itu fakta yang baru yang terdapat pada bagian then akan dimasukkan ke dalam basis data, ya. Prioritasnya adalah rule yang lebih dahulu dituliskan. Jadi kalau ada dua rule yang bagian if yang sama, maka yang pertama kali itu prioritasnya, ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa setiap rule itu hanya boleh dieksekusi satu kali, jadi tidak boleh beberapa kali, ya. Hanya boleh dieksekusi satu kali saja, ya. Algoritma pencariannya bisa kita terapkan di yang pencarian buta kemarin. Ada depth first search, ada best first search, atau pencarian terbimbing yaitu best first search, ya. Nah, misalnya saya punya rule base-nya, ya, sebagai berikut, yaitu if Y and D then Z, kemudian ada if X and B and A then Y, kemudian if A then X, if C then L, dan ada if L and M then N, ya. Misalnya faktanya adalah A, B, C, D, dan E, ya. Hipotesis yang diberikan adalah Z, ya. Kita akan membuktikan, bukan membuktikan, ya, tentukan nilai kebenarannya, ya. Apakah Z ini benar atau salah menggunakan teknik forward chaining, ya. Cara yang bagaimana, perhatikan, ini cuma caranya aja, ya. Yang pertama, perhatikan di sini, ya, di basis data. Jadi dimasukkanlah A, B, C, D, E-nya, ya, dan juga Z-nya ke dalam basis data. Kemudian lihat A-nya. Di A itu, ya, basis pertama, yang pertama itu ada A. Di basis pengetahuannya itu ada A, ya, yang A-nya itu ada di rule ketiga, yaitu if A then X, maka basis data X-nya tambahkan ke basis data, ya. Maka if A dan X-nya dihapus dari basis pengetahuan, ya, tidak boleh digunakan lagi. Selanjutnya kita periksa lagi yang B. B ternyata tidak ada karena B itu berdiri bareng-bareng dengan X dan E, maka kita periksa yang C. C ternyata ada di rule keempat, if C dan L, maka L ditambahkan ke basis data, ya. Maka if C dan L nya kita hapus, kemudian kita periksa yang D. D ternyata tidak ada, kita periksa lagi yang E, ya. Ternyata E ada, ya, karena E itu ada X dan ada E-nya, ya, ada B-nya, maka kita periksa juga, ya, if X and B and E then Y, ya. Maka Y-nya tambahkan ke basis data, ya, kita hapus aturan if X and B and E-nya dan Y kita hapus, ya. Kemudian kita periksa lagi yang ada X atau L atau Y-nya, ya, di bagian if-nya. Ternyata ada di if Y and D dan Z aturan pertama, ya. Maka Z-nya tambahkan ke basis data, ya. Kemudian kita periksa lagi yang ada XLY-nya, ya. Ternyata hasilnya, ya, tidak ada lagi, ya, karena aturan yang kedua itu menuntut adanya M, sementara kita tidak bisa memasukkan M ke dalam basis data, ya. Maka pencariannya di stop, ya. Selanjutnya perhatikan basis datanya. Karena di basis data itu sudah ada Z, ya, maka bisa dikatakan bahwa Z itu nilainya benar, ya.
Jadi bisa jadi kesimpulan itu huruf-huruf lain ya, tidak mesti melulu huruf Z ya, seperti itu. Nah, kalau di soal latihan atau soal ujian, saya cuma minta tabel seperti ini saja ya, tabel seperti ini dan juga kesimpulannya, apakah dia benar atau salah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu backward chaining ya. Kalau forward chaining itu adalah pencarian maju, kalau backward chaining itu pencarian mundur ya. Jadi backward chaining ini dia bekerja mundur ke arah kondisi awal ya. Kalau backward chaining itu selalu dimulai dari then ya. Kalau forward chaining itu dari if ya. Nah, kalau backward chaining ini kita mulai dari then-nya ya. Dari tujuan, kemudian faktanya dicocokkan dengan premis di bagian if ya. Kalau misalnya cocok, maka rule-nya dieksekusi sehingga hipotesis di bagian then itu dimasukkan ke dalam basis data. Maka kalau tidak cocok, maka simpan premis tersebut ke dalam stack. Jadi ada dua penampung, yaitu basis data dan stack ya. Prosesnya dihentikan kalau tujuannya ditemukan atau tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi untuk elemen stack atau tujuan ya. Ini masih sama ya, contohnya kayak tadi, cuma bedanya kita menggunakan teknik backward chaining ya. Caranya bagaimana? Untuk backward chaining, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita mulai dari then-nya. Nah, kita perhatikan Z-nya yang ada di then ya. Kita mulai dari then, ternyata ada di rule pertama ya. Di Z itu ya, bagian if-nya adalah Y dan D. D sudah ada basis data sementara Y belum, maka Y akan ditampung di dalam stack ya. Seperti itu. Kemudian ini belum dicoret karena masih boleh digunakan ya. Ingat kalau backward chaining masih boleh 2 kali selama belum masuk ke dalam basis data ya. Kalau sudah masuk ke dalam basis data, maka rule tersebut tidak boleh lagi digunakan ya. Kemudian kita perhatikan lagi Z itu tidak bisa lagi, kita perhatikan Y-nya sekarang. Ternyata ada di rule kedua, yaitu if X and B and A then Y ya. Maka B dan E sudah ada di basis data, sedangkan X itu belum ada, maka X kita tampung dulu di stack. Seperti itu. Kemudian kita periksa lagi yang ada X-nya, yaitu rule yang ketiga, yaitu if A then X ya. Nah, di sini X sudah ada ya di stack dan A-nya sudah ada di basis data ya. Maka kita pindahkan X-nya ke basis data ya. Maka if A dan X-nya kita hapus ya, karena X-nya sudah pindah ke basis data ya. Kemudian kita periksa lagi Y ya, karena tadi X sudah kita pindah basis data, berarti kita Y-nya. Y-nya ada di rule kedua ya, berarti if X and B and A then Y. B, E, X sudah ada di basis data, Y ada di stack, maka Y-nya pindah ke basis data, dan rule kedua itu kita hapus, kita coret ya. Kemudian kita periksa lagi Z ya. Z tadi ada di rule pertama ya, if Y and D dan Z. Perhatikan itu adalah then-nya, bukan if-nya tapi then-nya. Y dan D sudah di basis data dan Z ada di stack, maka Z pindah ke dalam basis data ya. Nah, sekarang stacknya kosong, maka pencarian di stop ya. Nah, kita lihat basis datanya. Karena di basis data sudah ada Z, maka pencarian di stop, dan Z ada di basis data, maka Z itu nilainya benar ya. Kalau misalnya stack kosong tapi Z tidak ada di basis data, maka nilainya salah. Itu ya. Seperti itu. Nah, tabelnya seperti ini ya. Jadi kalau di soal ujian atau soal latihan, saya cuma minta tabel ini dan juga kesimpulannya, apakah dia benar atau salah. Seperti itu ya. Oke, cukup singkat ya materinya, nggak banyak ya. Nah, jadi kalau ada yang mau tanyakan lebih lanjut, saya akan tanyakan komentar ya. Untuk video kali ini saya Eza Budi Perkasa mau undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Budi Luhur.